Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, awesome kid. Yes, I am. Yes, I am. Bersyukur sekali Kantes pada hari ini berjumpa kembali dengan kalian di tahun baru 2022. Yeay! Dan kita patut bersyukur dengan kebaikan Tuhan yang sudah mengantarkan kita dari tahun 2021 diakhiri dengan penuh sukacita dan mengawali 2022 dengan penuh sukacita yang lebih dahsyat lagi. Amin. Dan Kantes akan mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Namun sebelumnya, Kantes akan pimpin di dalam doa terlebih dahulu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, tahun baru 2022 yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Karena di dalam Tuhan Yesus kami memiliki kasih dan pengharapan. Dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan bersukacita. What are we on? What are we on? What are we on? What are we on? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine. Hide it under, but you know I'm gonna let it shine. Hide it under, but you know I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus is mine. I'm gonna let it shine. Don't let Satan push it out. I'm gonna let it shine. Don't let
saatnya kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Ya, tetap fokus, tetap pandang wajah Tuhan Yesus. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa yang baik, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus kita yang baik dan dahsyat. Dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Antes ajak semuanya untuk duduk tenang, fokus, dan tetap tersenyum bersukacita, ya. Kak Antes, kakak-kakak Awesome Kid Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Shalom
adik-adik. Hai princess and princesses. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti adik-adik dalam keadaan yang sukacita ya. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sukacita. Begitu juga dengan papa dan mama serta seluruh keluarga. Nah adik-adik, di hari yang berbahagia ini kakak mau mengucapkan selamat tahun baru dari seluruh kakak-kakak trainer di Awesome Kids untuk adik-adik dan juga papa dan mama. Biarlah kiranya di tahun yang baru ini kita semua tetap dekat dengan Tuhan, kita semua tetap menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita semua juga tetap memberitakan Injil dimanapun kita berada. Amin. Nah adik-adik, tahun 2022 ini di GBI Globe Fellowship Center mengimani sebagai tahun kemuliaan, tahun yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Wow, keren banget ya adik-adik. Nah, karena itu yuk kita mau yel-yel dulu ya adik-adik sebelum kita memulai firman Tuhan kita. Kita mau yel-yel dulu. 2022 tahun kemuliaan. Sekali lagi, 2022 tahun kemuliaan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik semuanya yang hebat-hebat. Wow, luar biasa semangat ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi Kak Linda, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita siapkan Alkitab kita adik-adik. Lalu yang bagi adik-adik yang sudah bisa mencatat juga adik-adik siapkan catatannya ya. Dan adik-adik yang belum bisa membaca tidak perlu khawatir, karena nanti kakak akan bacakan dan adik-adik bisa mendengarkannya. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Mazmur 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Oke adik-adik, sudah ketemu? Kita baca sama-sama adik-adik yang sudah bisa membaca ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan Mazmur lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Luar biasa adik-adik ya pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana kita tadi telah membaca bahwa kita sebagai manusia ya, kita dimahkotai Tuhan dengan kemuliaan. Wah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipenuhi kemuliaan Tuhan? Semuanya pasti mau ya. Siapa yang mau hidupnya memuliakan nama Tuhan? Wah, semuanya mau ya adik-adik. Nah, kakak hari ini ingin sharing sama adik-adik ada 3 poin nih. Gimana ya caranya nih supaya kita hidupnya memuliakan Tuhan, supaya kita juga hidup terpancar kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Nah, ada 3 poin adik-adik yang mau kita catat dan juga mau kita lakukan ya. Yang pertama, kita mau untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan Tuhan.
Adik-adik, kalau misalnya kita dalam hidup ini hanya ingin apa yang kita senang, apa yang menyenangkan hati kita, belum tentu loh hal itu menyenangkan hati Tuhan. Misalnya adik-adik nih, ada misalnya kita yang seneng banget main games. Wah, kalau main games tuh happy banget sampai lupa waktu. Tapi kira-kira itu menyenangkan hati Tuhan gak ya adik-adik? Kalau misalnya waktu kita habiskan hanya untuk main games, lebih banyak main games daripada berdoa, belajar, berbicara atau berdialog sama orang tua, papa mama, atau bermain dengan adik kakak, kira-kira itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, tentu saja itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita ingin terus-terusan main games sehingga kita melupakan hal yang penting lainnya, seperti misalnya berdoa, terus belajar, terus menolong orang tua, terus punya waktu dengan keluarga dan lain sebagainya. Gitu adik-adik. Jadi kita harus berpikir apa ya yang benar, apa ya yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang mau kita lakukan. Misalnya lagi contoh, misalnya kita punya teman, kemudian teman kita itu menyakiti hati kita. Nah, kalau misalnya ingin menyenangkan hati kita kan kita ingin membalas dong. Gak bisa nih, aku harus balas nih. Nah, tapi kira-kira itu menyenangkan hati Tuhan tidak? Kalau kita membalas orang yang menjahati kita? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena Tuhan bilang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang benar adik-adik. Nah, itu yang kita mau lakukan. Meskipun itu gak menyenangkan hati kita, tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan dan berbuat apa yang benar, maka itu akan menjadi hal yang terbaik buat kita. Maka hidup kita akan dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kita mau menjadi anak-anak yang berbuat baik terhadap sesama kita. Nah, siapa sih adik-adik sesama kita? Sesama kita ya sesama manusia. Seperti misalnya orang tua kita, seperti misalnya tetangga kita, teman-teman kita, guru kita, saudara-saudara kita, itu semua adalah sesama manusia. Nah, kita mau berbuat baik terhadap semua sesama kita. Walaupun sesama yang berbuat tidak baik kepada kita sekalipun, tapi kita tetap mau berbuat baik. Gitu adik-adik ya. Jadi ketika kita berbuat apa yang baik, maka orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau misalnya kita berbuat yang jahat kepada sesama kita, nah maka orang-orang di sekitar kita juga akan, wah kok anak Tuhan seperti itu ya, berbuat yang tidak baik. Nah, gitu kan adik-adik. Dan tentu saja nih adik-adik kita juga pasti kan tidak ingin ya diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Nah, jadi ingat ya poin nomor 2 seperti itu. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kita mau menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Nah, adik-adik, banyak nih orang yang dengerin firman. Setiap minggu denger firman, setiap hari denger firman. Tapi hidupnya kok nggak ada perubahan ya? Kok hidupnya masih dalam dosa ya? Kenapa kira-kira adik-adik? Ya, karena dia hanya mendengar firman saja tapi tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Nah, kalau kita cuma dengar aja, tahu aja tapi tidak mau melakukan, itu juga sama juga bohong, ya kan adik-adik? Tidak ada gunanya. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, misalnya kita dengar firman Tuhan hari ini, harus berbuat yang benar dan menyenangkan Tuhan. Nah, kita mau lakukan, terus harus berbuat baik kepada sesama. Wah, harus kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Maka nama Tuhan juga dipermuliakan. Terus adik-adik bakalan banyak teman, bakalan banyak orang yang suka sama adik-adik, ya kan? Nah,
adik-adik dimanapun berada, adik-adik akan selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kita menjadi anak yang tidak memuliakan Tuhan, ya suka berbuat dosa, maka orang-orang juga tidak nyaman dekat kita, ya kan adik-adik. Orang-orang akan merasa tidak suka dekat-dekat dengan kita. Nah, tentunya adik-adik ingin menjadi orang yang disukai disukai sesama adik-adik kan, disukai banyak orang kan. Nah, karena itu adik-adik, yuk mulai hari ini adik-adik mau melakukan firman Tuhan dan bukan menjadi pendengar saja. Good banget adik-adik, hebat. Oh ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat anak-anak hebat, anak-anak awesome kid. Yeay. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, seperti biasa adik-adik kita ada ayat hafalan ya, dari Mazmur 73 ayat 24. Kita baca adik-adik dan kita renungkan, lakukan ya, dan hafalkan nih. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi ya, Mazmur 73 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Kita tutup Alkitab kita tutup buku catatan kita. Nah, kita mau berdoa. Oke, siapkan hati kita kembali datang kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami mau terus memuliakan nama Tuhan, dan kami siap dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersama dengan keluarga besar kami, papa mama kami dimanapun kami berada, kami mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan, kami semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami semua selalu ada dalam cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami naikkan dengan penuh rasa syukur, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tetap setia, tetap beribadah, dan tetap menjaga kesehatan. Bye-bye adik-adik. God bless you. Happy New Year.